Saudara sekalian, hal dipimpin oleh roh salah satu dari tema yang sulit dijelaskan. Baiklah, kita mulai dengan pengertian dasar. Walaupun isi daripada makalah ini seperti tumpang tindih. Saya bukan tidak tahu seperti tumpang tindih, tetapi ini melengkapi. Kalau sebuah lukisan ini mempertajam resolusi. Dalam teks asli Alkitab bahasa Yunani, kata dipimpin kita temukan dua kata, saudara. Kata dipimpin. Yang pertama aku, yang kedua stoikeo. Dua kata. Aku dan stoikeo. Kata ini ya untuk aku tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 14 dan Galatia 5 ayat 18. Dua ayat ini ada kata dipimpin. Ya, terjemahannya aku. Tetapi dalam Galatia pasal 5 ayat 25, kata dipimpin itu stoikeo. Jadi sama-sama dipimpin dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam teks aslinya yang satu aku, yang lain stoikeo. Tidak sama itu. Nah, di sini pentingnya bahasa asli Alkitab supaya kita bisa menangkap makna yang tepat dan orisinil dari ayat tersebut. Sehingga tidak bisa tidak harus dikatakan bahwa menggali isi Alkitab yang proper, yang valid, yang sah, itu harus dilandasi dengan pemahaman mengenai latar belakang penulisan, kapan ditulis, dari siapa untuk siapa, ya. Dan juga harus memahami bahasa asli Alkitab. Jika tidak, pasti meleset. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada apa yang tadi saya kemukakan. Ada kata aku, ada kata stoiko. Dalam Roma 8:14 tertulis, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Yang kedua, Galatia 5:18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu kata pertama aku. Kata kedua adalah stoiko, itu di Galatia 5 ayat 25. Ya, saudara sekalian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dalam Roma 8:14, kata roh Allah jelas menunjuk bukan roh manusia. Kata roh dalam kalimat jikalau kita hidup oleh roh, memang bisa berarti roh Allah, tapi juga bisa berarti roh manusia. Galatia 5:25 itu bisa roh Allah, bisa roh manusia. Tetapi kalau dalam Roma 8:14 itu pasti roh Allah. Karena ada kata Allah. Nah, nanti akan saya jelaskan kuncinya. Sekarang belum, ya. Pikiran kita tidak boleh dikacaukan oleh dua hal ini. Pertama, dua fenomena yang tidak sama persis. Roh Allah dan roh manusia. Kan kalau ada kata roh, dipimpin roh. Ini roh Allah atau roh manusia? Sebab dalam bahasa Yunani pada tulisan awal itu tidak ada huruf besar, huruf kecil. Semua ansiol namanya. Ansiol. Itu semua huruf sama seperti huruf besar semua. Gitu. Ya huruf blok. Nah kemudian hari kan ada huruf kecil, huruf besar. Aslinya tidak. Nah, walaupun perbedaan dua hal ini tidak mutlak dalam konteks ini. Tidak mutlak, tetapi tetap ada bedanya, saudara. Buktinya dalam Roma 8:14 jelas roh Allah. Jelas roh Allah. Yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tapi Galatia 5:18 akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Nah roh di sini roh manusia atau roh Allah. Itu tanda tanya, saudaraku. Nah namun demikian, walaupun perbedaan dua hal ini tidak mutlak dalam konteks ini, tapi tetap ada bedanya.
Harus dengan teliti dan cerdas dan komprehensif memahami teks atau ayat di mana terdapat kata roh. Memang tidak mudah, tapi kita akan mengerti oleh pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau kita membaca Alkitab pada kata roh, kita harus tahu ini roh Allah ini. Ini roh Allah, tidak mungkin roh manusia. Tapi juga ada begini, ini bisa roh Allah tapi juga roh manusia. Nah di konteks ini, yang bisa roh Allah juga roh manusia, itu perbedaannya tidak mutlak, tetapi tetap ada. Saya ulangi kalimatnya. Kita akan menemukan ayat-ayat yang ketika tertumbuk dengan kata roh, kita pastikan ini roh Allah. Tidak mungkin roh manusia. Roh yang membangkitkan Kristus itu roh Allah. Tidak mungkin roh manusia. Tapi kalau kalimat, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini bisa roh manusia, bisa roh Allah. Karena tidak jelas di situ. Nah, walaupun perbedaan ini tidak mutlak, tapi tetap ada perbedaan. Bagaimana itu? Yuk kita belajar. Yang kedua, kita harus memahami bagaimana roh Allah memimpin dan bagaimana roh manusia memimpin manusia itu sendiri. Dua hal ini tidak memiliki perbedaan yang prinsip atau mutlak, tetapi ada bedanya. Itu mengulang kalimat di atas. Roh Allah memimpin jiwa manusia untuk mengerti seluruh kebenaran Allah. Karena isi jiwa manusia, pikiran, perasaan, dan kehendak yang menentukan kualitas roh manusia. Roh manusia memimpin, menguasai, mengendalikan jiwa dalam menggerakkan seluruh kehidupan manusia itu sendiri. Di sini roh menjadi lokomotif. Ya. Orang yang hidup menurut pimpinan roh adalah orang yang rohnya memimpin di muka atau mengendalikan. Tuhan Yesus berkata bahwa lebih berguna bagimu kalau aku naik ke surga. Kata berguna, ingat kita pernah bahas, lebih masuk di dalam. Hebat ya, dalam teks aslinya, lebih masuk di dalam. Aku bersama kamu itu side by side. Tetapi kalau Roh Kudus itu inside. Itu hebat ya. Roh Kudus akan menuntun kamu kepada segala kebenaran. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus akan mencerai pikiran kita, mencerai jiwa kita yang ada pikiran, perasaan, dan kehendak dengan kebenaran. Dengan pengertian akan kebenaran terus-menerus, dengan pengertian akan kebenaran terus-menerus, dengan pengertian akan kebenaran terus-menerus, maka kebenaran itu menjadi phroneo di dalam roh manusia. Phroneo itu sama dengan nurani. Atau sama dengan sunaidesis. Nah, maksud Tuhan adalah supaya kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Pikiran perasaan Kristus itu dalam bahasa Indonesia kan pikiran perasaan. Dalam bahasa aslinya hanya satu kata, phroneo. Inggrisnya diterjemahkan attitude. Ya. Ingat ada gambar roh, jiwa, tubuh. Ingat saudara? Roh, tengah, jiwa, tubuh. Ingat ya saudara? Nah, Roh Kudus bergerak di wilayah, Roh Kudus bergerak di wilayah jiwa. Karena Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Pengertian terus-menerus, itu membangun nurani, sunaidesis. Atau membangun phroneo di dalam rohnya. Di dalam rohnya. Ini frame atau bingkai yang paling jelas, yang paling dekat untuk dijelaskan. Walaupun penjelasan ini tentu tidak akan sempurna. Ya. Kerangka ini yang bisa saya jelaskan, yang paling logis, yang bisa dipahami. Hendaklah kau memiliki pikiran perasaan Kristus. Pikiran perasaan Kristus tidak di dalam jiwa. So, jiwa manusia itu tidak stabil. Tapi kalau sudah terukir dalam nuraninya, itu stabil. Itu stabil. Kalau ini daging, saudara, ini jiwa, ini roh. Daging kita itu punya jendela, yaitu mata dan telinga.
Apa yang masuk di mata, masuk di telinga, itu pasti membuat sirkuit di dalam jiwa. Membuat sirkuit di sini. Kalau yang dilihat salah, yang didengar salah, ini pasti ikut salah. Yang didengar warna biru, jiwanya menjadi biru. Tapi jiwa ini masih tidak stabil, ya, tidak permanen. Kalau terus menerus, terus menerus, saudaraku. Nah, yang didengar misalnya warna merah, ya saudara, merah. Yang didengar misalnya merah. Ini pasti warnanya merah. Tapi ini belum permanen. Karena terus menerus mendengar permanen di sini. Dipimpin oleh roh nih Pak, enggak. Karena bukan roh Allah. Tidak sepikiran dengan roh Allah, tidak bisa dikatakan dipimpin oleh roh. Nggak bisa dipimpin oleh roh. Dia berarti dipimpin oleh dagingnya. Kalau yang didengar ini salah, sesuai dengan keinginan daging, dipimpin oleh dagingnya. Nah, idealnya adalah begini, saudara. Ini kerangka yang paling dekat yang bisa dipahami, saudara. Ya, lalu kemudian mendengar Injil. Iman datang oleh firman. Atau Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Ini warnanya biru. Dengar firman Tuhan. Ini belum stabil. Tapi kalau terus menerus. Tetap dalam firman-Ku. Kamu akan mengenal. Kau benar muridku, kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran memerdekakan kamu. Nah di sini. Memberi warna biru di sini saudara. Nah kalau sampai di sini nih saudara. Itu gak bisa berubah. Hidup akan dikendalikan oleh nuraninya. Kalau cuma dinasihati 1 kali, 2 kali. Jangan makan babi. Dia masih bisa makan babi. Tapi kalau terus menerus. Dia mendengar. Jangan makan babi. Jangan makan babi. Jangan makan babi. Sampai piring bekas babi pun gak bisa dipakai. Piring bekas makan babi pun sampai nggak bisa dipakai. Kan nuraninya sudah begitu rupa. Nangkap saudara? Jangan mencuri. Cuma 1-2 kali atau sesekali saja. Oh dia masih bisa mencuri. Tapi kalau terus jangan mencuri. Mencuri itu dosa, dihukum, laknat. Terus dia nggak bisa mencuri. Karena sudah ada di dalam rohnya. Ini loh maksudnya. Dipimpin oleh roh maksudnya ketika warna yang benar itu, Injil ini menguasai di dalam rohnya menjadi nurani. Menjadi phroneo di sini. Nah, hidup dipimpin oleh roh, itu maksudnya ini. Ini maksudnya. Jadi kalau Alkitab mengatakan, roh yang menghidupkan Tuhan Yesus juga menghidupkan kamu. Itu pasti roh Allah. Bukan mungkin roh manusia. Betul nggak saudara? Oh kita nggak bisa hidup oleh roh kita sendiri. Tapi kalau kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup menurut hukum Taurat. Betul nggak ayatnya begitu kan? Artinya, kalau ini sampai menguasai dirimu, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya, tidak usah diatur oleh hukum. Jangan begini, jangan begitu. Kamu sudah jalan benar. Kalau anak-anak itu kan masih dilarang. Jangan nakal gitu. Nggak boleh pipis di depan pintu ya. Nggak boleh ya. Tapi kalau mamanya nggak ada, pipis dia masih. Tapi kalau dikasih tahu terus, jangan pipis depan pintu, malu-maluin. Wah terus, akhirnya dia nggak usah pakai disuruh, jangan pipis di depan pintu. Dia nggak pipis lagi di situ, karena sudah tertanam di dalam dirinya, tidak boleh pipis di depan pintu. Artinya tidak hidup di bawah hukum. Cukup jelas nggak saudara? Roh yang menghidupkan Tuhan Yesus juga menghidupkan kamu. Ini bantu bukan roh manusia, roh Allah. Betul? Tetapi kalau kamu hidup dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup menuruti hukum Taurat. Bisa roh Allah. Bisa roh Allah. Karena roh Allah memang sudah menuntun kita lewat pengertian kita yang dibukakan. Dia akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Bukan di wilayah ini, di wilayah ini. Sampai mencetak satu karakter seperti roh itu. Sama karakternya dengan roh Allah. Makanya kalau dipimpin oleh roh kita sendiri yang sekarakter dengan roh Allah. Nggak beda, nggak ada perbedaan prinsip. Apakah roh Allah atau roh kita? Karena sama warnanya. Roh kita jadi sama dengan roh Allah.
Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk kepada kedaulatan tanpa batas sesuai dengan moral. Manusia pada mulanya itu bisa mencapai kedaulatan atas moralnya tanpa batas. Ya. Artinya bisa kudus, suci, seluruh tindakannya sesuai dengan moral Allah. Sesuai dengan moral Allah. Tapi ketika jatuh dalam dosa, manusia tidak punya kedaulatan atas moralnya tanpa batas. Manusia tidak mampu mencapai kesucian Tuhan. Sebaik apapun dia. Jadi kedaulatan atas moralnya terbatas. Sesuai dengan hukum. Kan saya jelaskan, Kain itu sebenarnya bisa tidak membunuh adiknya. Dosa sudah mengintip di depan pintu, dia sangat menggoda engkau, tapi kamu harus berkuasa atasnya, kau punya kedaulatan. Nah, kekristenan itu sebenarnya membawa kita kembali kepada ini, tapi tidak otomatis. Makanya harus dimuridkan, harus tetap di dalam firman, ada proses pendewasaan, ada proses pertumbuhan, harus ada progresivitas manusia. Sampai tingkat ini, saudaraku. Sampai tingkat ini. Ini. Bagaimana bisa sampai tingkat itu? Hidup menurut roh. Dan itu mungkin kalau Roh Kudus dimeteraikan. Sebelum ada Injil, Roh Kudus tidak diberikan. Kalaupun Roh Kudus hinggap temporal. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Roh Kudus dimeteraikan permanen. Yang menuntun manusia kepada segala. Tidak ada batas kebenaran sampai di mana. Segala kebenaran. Sesuai dengan moral Allah. Jadi betapa mahalnya hidup ini. Betapa berharganya. Karena kita diberi kesempatan untuk mencapai kesucian Tuhan. Kesucian Tuhan itu artinya semua yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, kita lakukan. Tidak melanggar prinsip kesucian, keadilan, dan kebenaran Tuhan. Wah, ini nyaris mustahil, saudara. Tetapi ini mungkin terjadi, mungkin dilakukan. Tuhan akan beri kita kesempatan dan kemampuan untuk itu. Makanya harus dipimpin oleh roh. Kalau cuma akal budi yang dididik dengan hukum-hukum dan peraturan, bisa orang jadi baik. Tetapi kita itu ini. Punya masalah, punya problem, semua kita punya. Tapi jangan sampai Anda hanyut dengan berbagai masalah. Sampai Anda kehilangan kesempatan untuk to be like Father. To be like Christ. You must be perfect. As just your Father in heaven is perfect. Kita sudah tidak ambisi lagi. Mau hebat apa sih manusia itu? Sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan moral Tuhan. Ya memang orang sebelum sampai tingkat sesuai dengan kehendak Tuhan, baik dulu. Baik saja tidak, apalagi sesuai dengan kehendak Allah. Kalau baik saja tidak, ya udah rusak. Udah nggak bisa diajak sempurna, saudara. Dipimpin oleh roh itu begitu tadi. Jadi manusia itu bisa punya prestasi. Kesucian itu sebenarnya hasil kerjasama antara Roh Kudus dengan kita. Jadi manusia itu patut mendapatkan upah atau mahkota atau apapun namanya hasil dari kerjasama itu. Kalau dia memberi waktu untuk mendengar firman, dia mau menyangkal diri, ini ditumbuhkan, saudara. Tapi kan banyak orang lebih menghargai waktunya untuk infotainment daripada baca Alkitab. Lebih menghargai waktunya untuk jalan-jalan daripada datang ke pendalaman Alkitab. Padahal kita itu, saudara, kalau mau ideal ya, yang proper itu, kita itu hidup sekarang ini sebagai orang yang dipilih Tuhan hanya untuk sekolah bagaimana mencapai kesucian Tuhan. Itu saja. Dan orang-orang yang dipimpin Roh Allah, ago maksudnya, kalau stoikomen nanti saya jelaskan, berjalan seiring. Hendaklah kamu dipimpin oleh Roh, Galatia 5:25. Kalau kamu telah hidup oleh roh, adalah kamu dipimpin oleh roh. Stoikomen itu artinya jalan seirama seperti marching band. Kiri. Gini Pak.
Nah, seiring. Kalau sudah seiring, Anda tahu nggak kalau prajurit atau tentara baris itu nggak pakai pikiran lagi karena udah kebiasaan. Nggak pakai. Kalau laki baru latihan kiri, kan baru latihan. Tapi kalau sudah kebiasaan udah nggak pakai pikiran dia. Udah nggak pakai pikiran. Kalau saya pernah lihat itu tentara Rusia, apa berbaris, waduh luar biasa sampai tangannya itu sama, lurusnya begini sama. Hebat sampai lurus tangannya itu sama. Derajatnya nggak ada yang begini, sampai sama. Jadi kalau dari kejauhan itu sama itu. Garis lurusnya, waduh. Udah nggak mikir lagi dia dah. Apalagi kalau begini. Itu udah tribun menghadap tribun tangannya. Lurus sama. Atau angkat senjata. Itu udah nggak pakai pikiran ya. Karena udah terlatih tiap hari begitu. Anda harus stoikomen karena terlatih. Itu otomatis hidup benar. Tanpa ada perintah. Tanpa ada peraturan. Tanpa takut-takut dihukum, dikutuk. Enggak. Itu jadi irama jiwa. Nah itu dipimpin roh itu di situ. Saudara. Itu prestasi hidup. Itu sebenarnya yang dimaksud Tuhan dengan mengumpulkan harta di surga. Ini kekayaan abadi. Ini prestasi abadi. Udah itu saja saudara. Dan nanti kita akan melihat. Nilai kita masing-masing itu nanti. Sekarang kita bisa bohongin orang. Kita bisa belaga orang benar. Bisa rajin ke gereja kayak orang saleh. Atau tampil sebagai pendeta tak bercela. Atau aktivis yang nampak kudus, suatu hari semua kita punya pembukuan akan ditelanjangi. Mestinya kita takut di situ, saudara. Nggak ada sesuatu yang tertutup, semua akan dibuka. Ingat, cepat atau lambat, saudara. Jadi kalau Anda salah ya bertobat, minta ampun, merubah diri terus. Dan orang yang memiliki karakter seperti Bapa, karena Roh Allah pimpin, sesuai pikiran perasaan Kristus oleh tuntunan Injil jadi anak Allah. Baru anak Allah. Dia punya chemistry. Punya chemistry yang sama dengan Allah. Chemistry-nya harus sama dulu. Kalau chemistry-nya tidak sama, tidak bisa disebut anak Allah. Maka yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekarang yang memimpin kita itu Roh Allah atau daging kita. Kalau roh kita diisi oleh suara-suara dunia, tidak pernah jadi anak Allah. Pikirannya itu begini, aku nyaman kalau duitku banyak. Itu semua filsafat dunia, saudaraku. Dan banyak orang yang sebenarnya masih hidup dalam dagingnya. Filosofi dunia yang masuk. Aku terhormat kalau aku begini. Hidup manusia itu mestinya begini. Begininya itu nggak sesuai firman Tuhan. Tetapi dari apa yang diwarisi oleh dirinya, diwarisi dari nenek moyang, dari orang tua, dan melihat lingkungan. Sama dengan lingkungan. Itu yang membuat kita jadi suffering gitu. Kita ngurusi diri sendiri juga tidak gampang bagaimana menjadi sempurna gitu. Baru-baru ini saya berkata kepada seorang yang dekat dengan saya berkata begini. Aku tuh pengen seperti Tuhan Yesus kok rasanya nggak sampai-sampai. Terus dia bilang, ya Pak rasa ngomong gitu gimana kita? Ya memang. Kita tuh kayaknya nggak nyampe-nyampe ya. Bagaimana menjadi seperti Tuhan Yesus yang tulus, yang kudus, yang dalam seluruh tindakannya tak bercacat. Kapan ya? Kadang-kadang kita kelihatan sabar padahal diri kita tidak sabar. Suara hati kita ngomong apa gitu yang sebenarnya tidak patut kita ucapkan di dalam hati. Yang tahu kan kita sendiri. Kalau kita tidak disukai orang kan kita bisa gini. Allah kamu ini kok jahat bener sih. Nah gitu nggak boleh itu sebenarnya. Tapi aduh kamu kok gitu sih. Ya mestinya cuman ya kamu kok gitu sih. Ya udah. Tapi suka ada simpen tidak suka ada. Nah itu harus dibereskan. Kita bisa membereskan. Lain waktu bikin salah yang sama. Nah tapi ini proses yang tiada henti saudara. Terus.
Makanya kita harus belajar firman yang benar, lalu ketemu Tuhan setiap hari. Mesti ketemu Tuhan setiap hari. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang memiliki spirit yang benar. Bersahabat dengan orang-orang yang punya roh yang benar. Sama-sama punya roh yang, artinya punya roh yang baik. Kita akan terpengaruhi. Nah kalau saudara berkumpul dengan orang-orang yang spiritnya buruk, kita susah jadi baik. Kalau yang ditonton itu tontonan-tontonan yang tidak patut atau yang tidak membuat kita jadi benar, nggak benar, saudara. Memang untuk mencapai kesempurnaan ini bukan perlu kerja keras, sangat harus kerja keras, sangat kerja keras. Tapi Bapak Ibu tidak akan pernah menyesal. Suatu hari ketika kita menutup mata, kita melihat kekekalan, saudara, kita tidak menyesal kalau kita berjerih lelah hari ini untuk kekekalan itu. Jadi jangan buru-burulah jadi pelayan jemaat, aktivis gereja, apalagi pendeta. Itu nomor sekian, saudara. Jadi PDM atau PDP, apalagi pendeta, PDT. Benahi diri. Jadi orang yang betul-betul bisa berjalan seirama. Stoikomen. Kok jadi komen? Omen jadi V. Omen, belakangnya omen jadi V. Kalau stoikeo, I, belakangnya O, omega. Itu kalau bahasa Yunani begitu. Kalau stoikes, he, she. Itu begitu tuh Pak. Belakang itu, itu masih present, belum pas. Kalau pas tuh beda lagi kalimatnya. Berubah lagi. Memang jelimet. Tapi enggak ada harga murah untuk ngerti, saudara. Kata pertama adalah aku, berarti to lead, dipimpin, to bring, to carry, atau to drive, mengendalikan atau dikendalikan. Bila mengamati teks Roma 8:14, hendak menunjukkan bahwa mereka yang dibawa oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dalam hidup ini terdapat dua kelompok manusia. Pertama, yang dibawa oleh Roh Allah kepada kebenaran Allah untuk dilayakkan sebagai anak-anak Allah, bukan secara secara de jure, tapi juga secara de facto, secara hukum Anda memang anak Allah. Tetapi Anda legal jadi anak Allah kalau betul-betul secara de facto Anda betul-betul jadi anak Allah. Jadi de jure-nya itu masih sementara loh Pak. Sampai menunggu fakta seseorang betul-betul menjadi huwios, bukan notos, ya. Huwios itu artinya anak yang sah. Kalau notos anak yang tidak sah. Kalau kamu dihajar, kamu huwios, anak yang sah. Tapi kalau kamu tidak dihajar, kamu notos, anak yang tidak sah. Saudaraku sekalian, jadi orang pertama, orang yang dipimpin Roh Allah, itu anak-anak Allah. Yang kedua, yang dibawa oleh kuasa kegelapan kepada kebodohan dan kepalsuan atau dusta, yang menggiring manusia ke dalam kegelapan abadi. Hampir semua manusia di sekitar kita semua digiring menuju kegelapan abadi loh. Tentu tidak semua. Anda bisa melihat orang-orang yang pikirannya duniawi. Pokoknya sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, bagaimana rumahnya besar, gimana bisa jalan-jalan, punya duit. Dia nggak mikir kekekalan. Dia pasti nggak menggarap dirinya untuk menjadi anak-anak Allah. Karena kalau dari pihak gereja melegalkan, udah gereja ya udah ada anak Allah. Itu menyesatkan. Kamu anak Allah kalau kamu dipimpin, diago oleh Roh Allah. Kamu dipimpin oleh daging. Dari filosofi dunia yang kamu lihat ini loh. Kamu digerakkan oleh cara berpikir manusia di sekitarmu. Semangat hidupmu, semangat dunia. Nah, kalau Anda dibaharui Tuhan, kerja masih keras, getol, cari uang, getol. Tetapi yang memotori, yang mengendalikan, bukan karena uang itu sendiri. Karena seseorang mau mengabdi kepada Tuhan. Kalau kita tidak sehat, kalau kita miskin, kalau kita ini bermasalah terus, kita tidak efektif untuk Tuhan, saudara. Makanya kita harus berjuang, jangan punya masalah.
Kalau kita punya masalah, ya itu harus diterima sebagai cara Tuhan mendewasakan kita. Tapi kalau anak Tuhan yang benar akan tidak selalu harus bermasalah. Jangan. Masalah kesehatan, masalah keuangan itu mengganggu kita melayani Tuhan, saudara. Kita tidak bisa menjadi saksi untuk itu. Nah, setelah mengerti kebenaran ini, kita kan tidak mau menjadi batu sandungan. Ya, tidak mau jadi batu sandungan, saudaraku sekalian. Kita mau jadi berkat, saudaraku. Sebisa-bisanya kita tidak jadi batu sandungan, ya saudaraku. Kita berusaha nggak jadi batu sandungan, saudara. Nah, anak-anak Allah itu berusaha tidak jadi batu sandungan. Berusaha untuk jadi berkat. Makanya sering saya mengatakan, ciri dari anak Tuhan, salah satunya tidak berduri. Ucapanmu tidak berduri. Sikapmu tidak berduri. Langkahmu tidak berduri. Tidak melukai siapapun. Nah, ini merupakan proses yang harus dipelajari terus-menerus. Nah, kalau orang sudah matre, dia tidak mungkin tidak berduri. Percaya nggak, saudara? Orang sudah matre, filosofi hidupnya sudah salah, karena nilai hidup itu seakan-akan ditentukan oleh materi. Tidak mungkin tidak melukai orang. You buktikan. Hari ini kelihatan tidak, you terus bergaul sama orang begitu. Pasti titik tertentu dia akan melukai orang. Maka tidak kebetulan firman Tuhan mengatakan, akar segala kejahatan, cinta uang. Nah, dunia kita hari ini materialistis luar biasa. Itu yang menghiasi jiwa kita pada umumnya. Nah, bagaimana jiwa kita dibersihkan dengan cara berpikir yang baru oleh kebenaran firman. Maka kedengarannya jadi ekstrim kita. Wah, khotbahnya keras, ekstrim, nggak nginjek tanah. Hantu kali. Nggak nginjek bumi. Nggak down to earth. Nah, Bapak Ibu mau berubah nggak? Dengarkan terus menerus sampai roh saudara diisi oleh kebenaran menjadi nurani yang kuat yang nggak bisa berubah. Bapak Ibu yang sudah baik-baik ini di gereja sekarang baik-baik. Belum tentu loh punya tekukannya sudah benar. Belum tentu. Apalagi kecewa dari gereja A, kecewa gereja B. Ini gereja benar. Tapi Anda tidak mau mendengar firman dengan baik. Toh tetap duniawi. Anda nggak bisa jadi anak Allah. Karena chemistry Anda chemistry dunia. Dan suatu kali Anda pasti jadi batu sandungan. Pasti jadi batu sandungan, saudaraku sekalian. Makanya, CD khotbah itu, siang, malam, pagi, petang mesti didengar. Terutama yang sudah ketinggalan jauh. Mau tidur dengar, di jalan sambil setir dengar, sambil naik bus dengar. Terus CD khotbah itu. Anda baru akan bisa merubah ini. Ini warna saudara banyak berubah. Kalau ibarat goresan, saudara, ini goresan. Sudah kelas goresan. Percaya sama saya. Kalau sudah masuk ke nurani itu goresan. Bisa nggak dirubah? Bisa. Ini kalau permukaan hatinya begini, goresannya segini. Goresannya udah mulai dalam. Bagaimana membuat goresan baru yang lebih dalam? Lebih dalam. Ini goresan firman. Ini akan menutup nanti. Sebenarnya gambar yang tepat bukan begitu. Semakin dalam ini semakin tipis ini. Nggak tahu gimana caranya. Ngerti nggak, saudara? Anda begitu makin masuk ke sini, ini makin tipis ke atas. Goresan duniawinya makin kurang. Cara Anda memandang dunia mesti berubah. Maka bikin goresan yang dalam. Bagaimana cara buat goresan yang dalam? Supaya kita bisa dipimpin oleh roh mendengarkan khotbah yang benar. Jadi kalau khotbahnya hanya Allah itu baik. Sungguh sangat baik. Dari dulu, Pak. Dia luar biasa. Dari dulu. Sekarang masalahnya kita mengerti tidak kehendak Tuhan. Buat goresan yang lebih dalam. Dan itu nggak ada caranya kecuali dengar khotbah. Doa. Kalau dulu kita doa cuma mau tidur, mau makan. Mau tidur pun doanya juga cuma begini. Bapa di surga, jaga malam ya. Tuhan suruh ronda. Dapat 50.000 dan nasi bungkus. Ampun deh. Sekarang beda, 30 menit Anda mulai menyembah. Saya khotbah, bersikap officially di hadapan Bapa di surga.
Bukan lagi bermain-main di taman raja, tapi sudah menjadi pangeran yang pakai pakaian perang. Jadi menghadap Allah dengan officially. Dulu kita kan dicayang-cayang, sekarang tidak. Aku mencayang-cayang Tuhan. Officially. Wah, itu luar biasa khotbah itu. Itu saya dapat bukan karena saya diajar orang. Ketika tahun demi tahun, saya berdoa sampai pada satu ketika doa saya mulai berubah. Kalau menghadap Tuhan nggak berani banyak ngomong. Kalau menghadap Tuhan mulai officially, mulai resmi. Kalau dulu kan misalnya anak raja ya, masih di samping papanya masih di pangku, masih pala ini bapaknya dipegang-pegang gitu sampai dilarang sama mamanya permaisuri. Nanti kalau sudah dewasa udah nggak duduk di samping yang depan bapaknya pegang senjata ini. Mesti gitu, udah officially. Nah, saudara harus banyak firman dan banyak berdoa. 30 menit paling sedikit, 1 jam. Itu goresan Anda kan makin dalam ini. Makin dalam ini. Sampai Anda punya kemesraan dengan Tuhan. Itu tidak bisa dibangun dalam 1 hari. Itu dari jam ke jam. Saya di luar negeri jet lag. Di sini udah pagi, sana baru mau tidur. Tapi karena saya bangun setiap kali jam 4:30, jam 12:30 pagi bangun saya. Tidur jam 10:30. Loh, ini jam segini. Karena jam itu jam saya menghadap. Ya saya doa dulu. Sambil ngantuk-ngantuk. Habis doa amin, tidur lagi. Irama itu udah terlanjur muncul. Tapi lama-lama ya bisa. Jet lag lama-lama besok bangun jam 5. Di tengah-tengah suasana leisure time, wisata, saya tetap duduk diam di kaki Tuhan. Anda disebut anak-anak Allah kalau sekemistri dengan Tuhan. Anda sekemistri caranya apa? Firman harus mendalam. Sepikiran seperasaan Allah itu lewat pergaulan begini nih. Tuhan itu bisa ditemui. Benar-benar bisa ditemui. Harus ada waktu ketemu Tuhan. Dan jangan bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan. Berteman boleh. Tapi kalau sampai sharing-sharing, jangan. Roh kita rusak. Nah Bapak Ibu yang bisnis kan pasti ketemu orang-orang yang jalannya tidak lurus kan. Tidak apa-apa berteman aja karena memang urusan bisnis. Tapi jangan ikut jalan orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan dulu dalam kumpulan pencemooh. Artinya bersahabat dekat. Makanya tadi saya katakan terus dengarkan CD khotbah terus. Oh saya nggak minat Pak. Nah sekarang lu mau apa? Kalau nggak minat ya saudara saya persilakan ke gereja lain. Temuin pendeta yang Anda percayai sebagai pendeta yang baik, yang benar, yang suci. Yang mengajar dengan benar. Belajarlah dari dia, berubahlah dan selamatlah. Daripada Anda di sini Anda tidak belajar sungguh-sungguh. Untuk apa? Jadi pengurus mau apa? Jadi pengurus tapi nggak belajar firman. Apalagi kalau jadi pengurus, ya ke gereja A, ke gereja B, bolak-balik. Kamu ke sono aja sekalian atau ke sini sama sekali, tidak masalah. Supaya kita semua ini menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Yang menurut yang saya pahami, ini jalannya. Ini yang saya ajarkan kepada saudara, ini jalannya. Supaya kita hidup dipimpin oleh Roh. Sebab hanya orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Mengapa seseorang disebut sebagai anak-anak Allah? Sebab ia memiliki kedaulatan moral yang tidak terbatas untuk mencapai kesucian Tuhan. Artinya, bisa mempertimbangkan sesuatu, mengambil pilihan dan keputusan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Dalam hal ini harus dipahami bahwa sebutan anak Allah di depan manusia bukan hanya sebuah sebutan, tetapi keberadaan. Dengan keberadaan memiliki apa? Kedaulatan tanpa batas sesuai dengan moral Tuhan tersebut. Maka seseorang pantas mendapat status sebagai anak-anak Allah di hadapan Tuhan. Nah, berkenaan dengan ini, kita dapati bahwa keturunan Set yang masih hidup dalam pimpinan Roh Allah disebut anak-anak Allah. Tapi kalau keturunan Kain tidak. Nah, ketika keturunan Set mulai mengambil istri dari keturunan Kain sesuai dengan keinginannya sendiri, Roh Allah undur.
Nah, sudah tidak ada sebutan anak Allah lagi. Roh Allah undur dari manusia. Dan roh Allah ini akan hinggap kembali pada zaman anugerah. Zaman kita ini. Zaman kita hidup ini. Ini anugerah yang luar biasa, saudara. Amin.